Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran hadis sirah kita, memasuki pelajaran ke-6. Pada video pembelajaran waktu yang lalu kita telah memahami tentang bagaimana Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, untuk lebih menyemangati kita dalam mempelajari, terutama membaca Al-Quran, maka kita akan hafalkan hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan membaca Al-Quran. Baik, silakan kalian semak. Kita akan mulai menghafal hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. An Abi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالعترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل الذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah yang bau dan rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya namun manis rasanya. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, baunya wangi tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hangdolah, bau dan rasanya tidak enak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis tersebut ada istilah yang menggambarkan tentang berbagai macam orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama adalah utrujah. Mana utrujah? Adalah salah satu jenis buah yang dan rasanya enak, ukurannya besar dan enak dilihat. Ya, itu diumpamakan seperti mukmin yang membaca Al-Quran. Ya, mukmin yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti utrujah. Adalah suatu buah yang bau dan rasanya enak. Ukurannya besar dan indah dipandang, bagus bentuknya. Selanjutnya, mukmin yang tidak membaca Al-Quran diibaratkan seperti tamroh, ibarat buah tamer, yang mana tamer itu rasanya manis, tetapi seolah-olah tidak berbau, tidak ada baunya. Kemudian ada sekelompok orang munafik
yang membaca Al-Quran. Maka dalam hadis tadi diibaratkan seperti raihanah. Raihanah itu memiliki ciri baunya sedap tetapi rasanya pahit. Kemudian digambarkan juga orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Diibaratkan seperti buah hanggolah, di mana hanggolah ini memiliki ciri tidak ada bau dan bahkan rasanya itu pahit. Semuanya serba tidak enak. Baik. Selanjutnya anak-anakku semuanya, dari hadis yang kita baca bisa diambil faedah. Faedah yang pertama, keutamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Faedah yang kedua, ketinggian derajat dan amalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan hinanya seorang munafik yang rendah amalannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan mereka dengan tanaman yang bau dan rasanya tidak enak. Tadi dikabarkan seperti hanggolah, yang buah, yang rasa dan baunya itu sama sekali tidak enak. Setelah kita memahami tentang makna hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran, kita juga perlu mengetahui sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kita akan mengenal Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nasab beliau adalah Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Disebutkan tentang sifat beliau bahwasanya beliau itu seorang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Kemudian beliau itu seorang yang memiliki amalan, diantaranya adalah banyak berpuasa, rajin sholat tahajud, dan beliau di antara sahabat yang memiliki ketinggian ilmunya, banyak ilmunya. Radhiyallahu anhu. Yang terakhir anak-anakku, secara khusus coba perhatikan tentang istilah utrujah. Utrujah itu buah yang memiliki keistimewaan. Digambarkan dalam hadis itu seperti seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Ya, coba perhatikan, buah ini adalah buah yang enak rasanya, harum baunya, bagus warnanya, besar bentuknya. Segala keindahan, segala kebagusan ada pada buah ini. Tidak hanya enak dipandang, tetapi juga rasanya sungguh nikmat. Sehingga di dalam sifat buah ini maka terkumpul padanya 4 indera, yakni penglihatan, rasa atau pengecap, kemudian bau adalah indera penciuman, kemudian sentuh itu berarti indera peraba.
Kemudian tentang beberapa manfaat yang oleh orang yang telah meneliti tentang manfaat buah ini, bahwasanya kulitnya bisa dijadikan obat. Selanjutnya ekstra bijinya yang berupa minyak itu adalah minyak yang sungguh bermanfaat. Kemudian memakannya bermanfaat untuk pencernaan, membersihkan lambung, kulit akan terlihat bersih dan putih. Kalau orang sekarang mengistilahkan akan membuat kulit menjadi glowing. Maka sungguh terdapat manfaat yang besar ya dari semua bagian yang terdapat dalam buah tersebut. Maka ini sungguh keutamaan yang besar sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti sebuah tanaman atau buah yang memiliki manfaat yang sangat lengkap. Ya, sebuah buah tidak hanya rasanya yang nikmat, tapi memang juga bentuknya yang bagus. Ya, segala kenikmatan tergambar pada buah tersebut. Maka ini menghasut kepada kita semuanya, sebagaimana buah utrujah yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi, kita akan menjadi seorang pribadi yang indah dipandang, kemudian juga memiliki akhlak yang baik kalau kita itu seorang yang rajin membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa mengambil faedah, kemudian terlecut bagi kita semuanya untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hal membaca Al-Quran. Kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan bab yang ke-6 tentang keutamaan membaca Al-Quran. Maka hendaknya supaya kita menghafal hadis tersebut, kemudian supaya kita mengamalkan dalam keseharian kita, rajin membaca Al-Quran sebagaimana yang Nabi contohkan, ya, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang istiqomah atau terus-menerus dilaksanakan walaupun itu merupakan amalan yang kecil. Apalagi ini membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Supaya kita senantiasa rajin membaca Al-Quran, mempelajari, dan juga nanti mengamalkan dari Al-Quran tersebut. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.